Apa semua pandangan panca indera dikosongkan? Apa hanya mengikuti alam gaib? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Sehjati Channel. Dalam tema video kami kali ini, saya berusaha untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Sehjati atas nama akun Jumawi Rohman. Pertanyaan ini ditulis dalam kolom komentar di dalam video yang berjudul Cahaya Diri Sejati, Daya, Rasa, Karsa, dan Cipta Manusia. Langsung saja kita bacakan pertanyaan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, orang dalam melaksanakan sholat, dalam semua panca pandangan batin kemana? Apa semua pandangan panca indera dikosongkan? Apa hanya mengikuti alam gaib? Mohon dijelaskan dan mohon doa restunya. Wassalam. Dari Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat jarang ya untuk orang berpikir seperti ini. Menurut saya, Anda sudah merenungi ini semua untuk mencari hakikat kebenaran. Langsung saja kita jawab. Di dalam menjalankan sholat, sudah jelas sekali aturannya di dalam aturan syariat-syariat Islam. Ya, mulai dari bersuci, mengambil air wudhu, kemudian berdiri, tentunya bagi yang mampu, kemudian niat di dalam hati, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, kemudian ruku dan tumakninah, i'tidal setelah ruku dan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, dan lain sebagainya. Tapi di sini timbul pertanyaan yang beda. Orang dalam melaksanakan sholat, dalam semua panca pandangan batin kemana? Tentunya ke Allah. Arah kita beribadah tentunya ke Allah, menghadap Allah. Apa semua pandangan panca indera dikosongkan? Apa hanya mengikuti alam gaib? Sampai di sini saya punya sedikit cerita pengalaman ya, sudah saya alami saat itu. Suatu saat saya menjalankan sholat Isya. Setelah saya mengambil air wudhu, saya mempersiapkan di tempat persolatan di rumah pribadi. Kemudian saya menjalankan rakaat pertama. Nah, di situ saya mulai membersihkan segala pikiran yang ada dari kesibukan-kesibukan dunia, sampai akhirnya pada titik yang menurut saya benar-benar pikiran ini sudah bersih ya dari hal-hal yang bersifat duniawi. Kemudian setelah saya menghilangkan seluruh kesibukan pikiran yang dari hal yang bersifat duniawi, selanjutnya setelah pikiran bersih dari duniawi, saya fokuskan kepada satu titik, yaitu menuju ke arah suwung. Baru saja kita niatkan, belum lama, masih pada saat rakaat pertama tersebut, bahkan belum sampai selesai membaca Al-Fatihah, saya sudah masuk di dalam dimensi ruang dan waktu. Entah kemana saya tidak tahu saat itu. Saya hanya melihat sebuah pusaran lingkaran hitam yang berputar begitu hebat dan dahsyat sekali. Setelah melihat hal tersebut, saya tersentak kaget. Kemudian dari perasaan kaget tersebut, secara refleks saya teringat lagi bahwa saya sedang menjalankan sholat. Setelah saya kembali tersadar, masih posisi berdiri, di situ saya lupa sudah berapa rakaat yang saya kerjakan. Akhirnya saya batalkan sholat lagi dan saya ulangi dari awal.
saya melakukan dengan cara biasa, tidak melakukan dengan fokus-fokus yang seperti tadi. Kemudian selesai sholat, saya berzikir seperti biasa. Kemudian setelah selesai zikir, saya merenung apa yang terjadi saat itu. Saya renungi betul-betul. Kemudian saya teringat, di dalam renungan tersebut saya teringat tentang akil balik, artinya berakal atau mengetahui atau memahami. Akil balik adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat dan mampu mengetahui dan mengerti hukum tersebut. Orang yang akil balik disebut mukallaf. Akil, orang yang berakal, adalah lawan dari matuh atau bodoh, majnun, orang gila, dan muskir, orang mabuk. Sedangkan balik adalah lawan dari sabai atau anak-anak. Jadi orang yang berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, dibolehkan dan yang dilarang, serta bermanfaat dan yang merusak. Para sahabat semua, di sini saya menyadari bahwa pada saat saya melaksanakan sholat dengan menghilangkan seluruh kesibukan, seluruh keruwetan pikiran yang ada di dunia, saya lepas, saya hilangkan untuk sementara waktu pada saat menjalankan sholat, dan saya fokus kepada satu titik, kemudian masuk di dalam dimensi ruang dan waktu. Tapi sesungguhnya di situ saya merasakan akal dan pikiran saya tidak berfungsi untuk sementara waktu, sehingga kaget dan kembali. Sekembalinya dari kesadaran tersebut, itu pun pikiran tidak bisa langsung berjalan normal. Artinya ada jeda beberapa detik. Coba Anda rasakan seperti pada saat merasakan Anda tertidur yang benar-benar pulas dan sangat pulas sekali. Kemudian Anda terbangun dan masih terasa berat, masih rasanya ingin tidur lagi. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada jeda beberapa detik untuk semua organ-organ kita berjalan normal. Jadi apakah pada saat akal dan pikiran saya tidak berfungsi saat itu bisa masuk dalam kategori ibadah yang diterima atau tidak? Saya sendiri juga masih bingung. Sehingga saat itu saya mengulang lagi mengerjakan sholat dari awal. Daripada sholat tersebut saya teruskan tapi ada keraguan di dalam diri saya, lebih baik saya ambil keputusan untuk mengulangi sholat saya tersebut. Kembali kepada pertanyaan, apa semua pandangan panca indera dikosongkan? Apa hanya mengikuti alam gaib? Dari cerita saya tersebut, pada saat saya mengikuti alam gaib, akal dan pikiran tidak berfungsi. Padahal di dalam rukun Islam, kita harus menjalankan dengan penuh aturan-aturan yang ada, mulai dari mengambil air wudhu, berdiri, sampai salam yang terakhir selesai sholat. Itu semua harus harus dilakukan dengan berurutan, dengan seperti layaknya sholat. Jadi menurut saya melakukan sholat seperti pada umumnya. Dan jika kita ingin berjalan-jalan ke alam gaib atau masuk ke dimensi ruang dan waktu, itu kita lakukan saja nanti selepas sholat. Tapi di sini ada satu hal yang menarik. Dari pertanyaan ini, beliau mengatakan kemana fokus saya seharusnya saat sholat. Para sahabat semua, kita ingat salah satu hadis yang menjelaskan bahwa awaluddin makrifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Pada saat itu benar-benar sudah kita ketahui, sudah kita ilmui, maka insya Allah sholat kita akan terarah dengan baik, terkondisikan dengan benar. Selebihnya, untuk ibadah kita diterima atau tidak, itu adalah hak Allah,
Atau mungkin di sini dikatakan cara khusyuk yang benar. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk yang benar adalah mereka atau orang yang punya persiapan saat akan berjumpa denganku. Itulah khusyuk yang benar. Atau mungkin jika masih sulit, coba kita ingat satu hal, yaitu kematian. Apakah kira-kira mungkin atau tidak bahwa saat itu adalah sholat terakhir kita? Banyak sekali diceritakan orang-orang yang alim wafat pada saat menjalankan sholat. Subhanallah. Mari kita laksanakan sholat dengan benar-benar secara syariat Islam. Selepas itu, jadi lahiriah kita menjalankan sholat, karena pada hakikatnya sholat adalah ibadah lahir. Jika kita ingin menjalankan ibadah-ibadah lainnya, ibadah-ibadah batin seperti hati atau sukma atau rasa, kita jalankan, kita laksanakan selepas kita menjalankan sholat. Maka lahiriah kita menyembah kepada Allah dan batiniah kita juga menyembah kepada Allah. Subhanallah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.